Hai guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang Sin Beast House of a Vampir Cahaya dan Anak Kegelapan. Diawali dengan kemunculan Joachim yang mengincar seseorang. Lalu Barlo datang setelahnya. Tiba-tiba seorang Aegis datang menghentikan Joachim lalu menyerangnya dengan kekuatan kartu safir. 5 tahun kemudian, Rion menggunakan kartu safir dan melawan makhluk bersama dengan Sarah. Setelah selesai mengatasi makhluk, Sarah pun mengajak Rion makan bersama, namun Rion menolak dan merasa risih setelah itu pergi. Sarah pun merasa kesal tapi terus mendekati Rion. Di markas Aegis terjadi kekacauan, makhluk vampir menyerang para Aegis. Kemudian Barlo datang sambil berkata, "Kukira para Aegis kuat, namun ternyata lemah." Pemimpin Aegis muncul, "Mau apa kau di sini?" Barlo berkata, "Aku kesini karena ada vampir di sini." Namun pemimpin Aegis menolak dan menyuruh Barlo pergi. Barlo mengatakan ia tahu apa yang ada di bawah tanah. Barlo pun mengancam akan menghabisi anggota Aegis. Pimpinan Aegis pun tak punya pilihan. Ia pun membuka segelnya dan dari bawah tanah, vampir El muncul lalu mengikuti Barlo. Saat akan pergi, anggota Aegis mencoba menghentikan. Namun rupanya Barlo sudah menduganya lalu menyuruh makhluk vampir memakan kristal cahaya dan berhasil mengalahkan para Aegis. Rion dan Sarah akan ke markas Aegis. Rion merasakan aura jahat, lalu Barlo dan pasukannya lewat. Rion pun terkejut saat melihat vampir El. Rion dan Sarah pun masuk ke markas dan menanyakan kejadiannya. Pemimpin Aegis berkata bahwa salah satu dari mereka adalah anggota kita. Rion bertanya siapa itu, namun pemimpin Aegis tidak memberitahu, takut jika Rion akan mengejarnya. Duri memaksa Hari dan Kanglim membelikannya tteokbokki. Melihat Duri merengek, Hari pun menuruti. Dari jauh, Sinbi ternyata mengikuti mereka sambil kesal karena ia tak diajak makan. Kanglim merasa diikuti, ia pun menyuruh Hari dan Duri masuk duluan. Setelah itu, dari gang gelap nampak seseorang yang ternyata pemimpin Aegis. Barlo memberikan kantong darah pada vampir El agar kekuatannya lekas pulih sambil berkata, "Itu tak gratis, kau harus menuruti perintahku." Pemimpin Aegis menjelaskan kejadiannya pada Kanglim lalu meminta bantuan Kanglim untuk mengatasinya. Kanglim bingung, mengapa harus aku, bukankah anggota Aegis banyak yang kuat? Pemimpin Aegis menjelaskan bahwa ada rahasia berbahaya di balik itu semua. Sinbi menguping pembicaraan. Kanglim pun menerima permintaan pemimpin Aegis. Pemimpin Aegis pun menyuruh Kanglim menyelidiki diam-diam, juga memanggil Sinbi yang ketahuan menguping. Diam-diam, Rion pergi ke bandara untuk menyelidiki, namun ternyata Sarah ada di sana mengikuti Rion karena khawatir. Rion marah, Rion tak ingin hal buruk menimpa Sarah, lalu menyuruh Sarah pergi. Namun Sarah tetap ngeyel, akhirnya Rion pun meninggalkannya. Makhluk vampir datang ke rumah sakit untuk mencuri kantong darah. Kanglim hadir menghentikannya. Saat makhluk itu akan kabur, Sinbi datang mengeluarkan kekuatan untuk mengikat makhluk itu. Dengan sekuat tenaga, makhluk itu akhirnya bisa lepas, lalu membuka mulutnya yang lebar untuk menembak Sinbi. Untunglah Kanglim datang menyelamatkan. Setelah itu, Barlo dan para makhluk hadir. Barlo lalu menyuruh para makhluk menghajar Kanglim dan Sinbi. Ian datang mengalahkan makhluk-makhluk itu, lalu marah karena Barlo mengubah anak buah Ian menjadi monster. Ian akan menghajar Barlo, namun vampir El datang lalu memukulnya. Barlo pun menyuruh para makhluk untuk pergi dengan kristal cahaya. Ian bertanya, "Sedang apa kalian di sini?" Tapi Sinbi malah balik nanya. Ian pun menjelaskan bahwa Joachim dan anak buahnya menyerang Ian untuk mengambil alih kekuasaan. Untungnya, Ian punya cara untuk menghabisi Joachim. Namun ternyata, ia muncul kembali untuk membalas dendam pada Ian. Dan aku harus menangkap mereka. Mereka menculik orang tak bersalah dan melakukan eksperimen kejam. Kanglim lalu berkata, saat ini yang perlu diwaspadai adalah vampir El. Ia menjawab, "Apa ia orang yang menghentikanku tadi?" Kanglim jawab, "Sepertinya begitu. Menurut pemimpin Aegis, itu adalah dia." Ian menjawab, "Jadi vampir itu adalah anggota Aegis. Namun jika cahaya dan kegelapan disatukan, maka itu akan menjadi kekacauan besar." Sinbi lalu berkata, "Baiklah, sudah ditentukan bahwa kita adalah kombinasi tim yang hebat." Rion berjalan sendirian kemudian sampai di sebuah rumah, lalu masuk ke dalamnya. Vampir El ada di sana menyerang Rion. Rion berkata, "Sadarlah, ini aku, Rion. Kenapa kau menjadi seperti ini dan menyerangku?" Kemudian Sarah datang menyerang vampir El. Rion menghalangi Sarah. "Jangan!" Vampir El mendorong Rion dan akan menyerang Sarah. Namun Barlo menyuruhnya mundur saat ada cahaya api, dan vampir El pun pergi. Sarah hendak mengejar, namun Rion melarangnya karena berkata, "Kau harus mengendalikan emosimu."
Sarah pun bilang bahwa ia khawatir pada Rion, apalagi ada vampir yang berkeliaran. Rion pun menjawab, masalahnya vampir itu adalah guruku. Ada ramalan Aegis dahulu bahwa ada seorang anak bermata biru dengan sisi kegelapan akan lahir dan kekuatan kegelapannya akan berbahaya. Dan anak itu adalah aku. Saat kecil, Rion selalu sendirian karena orang-orang takut akan kekuatannya dan menyebut ia monster. Dan ada pengusir makhluk Aegis yang ditugaskan mengawasiku. Dia adalah Luman, guruku. Seorang anak mengejek Rion hingga membuat Rion habis kesabaran, kemudian Luman datang dan membela Rion. Alih-alih menghabisi Rion, Luman justru membawa Rion ke tempat yang tak diketahui siapapun, yaitu rumah ini. Luman berkata, jadilah anak baik, lalu mengajari Rion untuk bisa mengendalikan emosi dan kekuatan kegelapannya. Rion pun terus berlatih. Luman juga memberikan Rion kartu safir dan mengajarinya sampai bisa. Luman juga merawat Rion. Saat Rion sedang menggambar langit gelap, Luman datang berkata, malam yang gelap akan lebih baik dipenuhi cahaya bintang, maka akan terlihat bagus. Rion pun tersenyum. Saat Rion berusaha menggunakan kartu safir, Luman berkata, pelan-pelan saja, rasakan kekuatan yang berasal dari hatimu. Dan Rion pun tak hanya menganggap Luman gurunya, namun juga sebagai ayahnya. Tapi suatu hari, 5 tahun lalu, guru menghilang, lalu kini muncul sebagai vampir. Kanglim dan Ian pun terus mengejar makhluk vampir. Sinbi kelelahan kejar-kejaran. Barlo memberikan kantong darah pada Luman karena menurut. Barlo lalu menemui Kanglim dan Ian. Ian berkata, apa maumu? Barlo menjawab, jika kau ingin tahu, lawan dulu anak buahku. Luman datang langsung menyerang Kanglim dan Ian. Dan mereka pun saling melawan. Luman pun menggunakan kartu safir melawan mereka. Ian lalu memegangi tangan Luman dan Kanglim pun menyerang Luman hingga jatuh. Rion datang, hentikan, jangan serang dia. Kanglim berkata, tapi jika dibiarkan akan berbahaya. Aku mengerti perasaanmu karena aku juga pernah mengalami hal yang sama, namun kali ini tak ada solusinya. Ian pun berkata, tak ada cara lain untuk menyembuhkannya, kau mengerti? Akhirnya mereka pun bertarung dan serangan Rion membuat Ian dan Kanglim terluka, juga membuat Barlo bahagia. Rion kalah dan membuat kegelapan muncul, namun ia berhasil menahan. Setelah itu pergi membawa Luman. Barlo keluar mengambil darah Kanglim dan Ian, lalu Sinbi datang terlambat. Rion membawa Luman ke rumah. Rion berkata ia punya banyak pertanyaan, kemudian mengingat kebersamaan terakhir dengan Luman sebelum pergi dan akhirnya tak pernah kembali. Pemimpin Aegis menemui Rion dan berkata gurumu gagal saat bertugas dan menghilang. Dan sejak itu Rion selalu menunggu guru kembali. Sinbi sedang mengobati luka Kanglim di dalam gudang. Tiba-tiba seseorang datang membuka pintu yang ternyata pemimpin Aegis. Sarah datang ke rumah mencari Rion lalu masuk ke tempat Luman ditahan. Luman yang sudah sadar menyerang Sarah lalu pergi. Rion datang menolong Sarah juga menyalahkan dirinya dan membuat kegelapannya keluar. Sarah berkata, tahan emosimu kakak, aku baik-baik saja. Setelah itu pemimpin Aegis datang dan Sinbi dengan kekuatannya berusaha menyembuhkan Sarah yang terkena cakaran. Pemimpin Aegis berkata, beruntung dia hanya dicakar, jika digigit maka ia akan berubah menjadi vampir. Dan aku akan menceritakan kenapa Luman bisa menjadi vampir. Pada saat Luman bertugas mengatasi vampir Yoahem, awalnya ia unggul, namun keadaan berbalik. Saat Luman lengah, Yoahem menggigit lehernya, kemudian Yoahem dan Barlo akan mengincar Rion. Namun Luman berhasil sadar lalu menggigit balik leher Yoahem. Para Aegis datang dan matahari pun muncul. Yoahem dan Barlo pun pergi. Luman lalu menyampaikan pesan pada para Aegis untuk menjaga Rion. Luman ingin binasa saat terkena matahari, namun tak bisa karena ia memiliki kekuatan cahaya di tubuhnya. Dan selama ini, Luman meminta untuk dikurung di bawah tanah dan menjalani hari-hari yang menyakitkan. Pemimpin Aegis lalu memberikan titipan Luman pada Rion. Ada surat di sana yang isinya menyuruh Rion untuk memusnahkan Luman dengan kekuatan kegelapan Rion. Rion lalu memegang kartu Cliff, dan kegelapannya keluar, membuat Kanglim, Ian, dan Sinbi kaget. Rion lalu berkata, aku pikir ini saatnya mengakhiri semua. Barlo memberikan darah Kanglim dan Ian pada Luman dan membuat Luman menjadi kuat. Rion, Ian, dan Kanglim datang dan menghajar makhluk vampir. Kemudian masuk dan kaget melihat pengikut Ian yang menjadi proyek Barlo. Kemudian Luman datang mencekik dan membanting Rion. Barlo datang pada Ian. Luman terus menyerang Rion. Barlo lalu menyuntik dirinya dan merubahnya menjadi monster. Rion bangkit dengan kegelapan dan terus menyerang Luman. Barlo menghajar Kanglim dan Ian. Rion menjatuhkan Luman. Saat akan memusnahkan, wajah Luman terlihat sendu dan membuat Rion tak tega. Luman bangkit dan menyerang Rion, lalu memakan darahnya dan membuat Luman menjadi lebih kuat dan terus menyerang Rion. Barlo menyakiti Kanglim dan Ian. Ian berusaha bangkit. Rion hampir menyerah, namun ucapan Luman terngiang di pikirannya. Dan Rion pun bangkit menggabungkan cahaya dan kegelapan.
Barlow terkejut, Ian pun menghajarnya. Mereka pun saling melawan. Kang Lim menggunakan panah dan membuat Barlow tinggal setengah. Barlow lalu meminum darah Rion. Rion berhasil mengalahkan Luman. Barlow menyerangnya. Kang Lim dan Ian mencoba melawan, namun Barlow terlalu kuat. Luman bangkit lalu menahan Barlow saat Barlow akan menyerang Rion. Dan dengan berat, Rion pun kemudian memusnahkan Luman beserta Barlow. Setelah itu, Rion terus menangis dan Luman pun berubah menjadi arwah baik dan berkata, "Karenamu, aku bisa istirahat tenang. Aku sangat menyayangimu, Rion." Lalu Luman pun pergi. Saat semua selesai, Rion pun mengubur gambar kenangannya bersama kartu Cliff, dan teman-temannya pun sudah menunggu. Rion pun berterima kasih pada semua, dan keadaan pun berangsur membaik. Nah, itu tadi episode OVA Sin Beast House, Vampir Cahaya dan Anak Kegelapan. Makasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa.